Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa tuh perbuatan tuh? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Kita dulu, jangan berhenti sampai situ. Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bid'ah itu dan bagaimana prakteknya supaya kita tidak salah. Karena kan di zaman sekarang itu hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa melihat definisi dan prakteknya beliau. Ini sebuah kesalahan. Beliau berkata, ya, fabid'atun madmumatun ma khalafa kitaban au sunnatan au atharan an sahabah. Adapun bid'ah yang tercela, yaitu yang menyelisihi Al-Quran, hadis dan athar sahabat. Berarti menurut Imam Syafi'i, bid'ah yang tercela itu apa? Yang menyelisihi apa? Al-Quran, terus sunnah, terus athar sahabat. Fa'amma ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan fahiya bid'atun mahmudatun. Adapun yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan athar sahabat, maka itu terpuji. Baik prakteknya. Imam Syafi'i menganggap makam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercela, haram. Sementara di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Prakteknya beda tidak? Beda. Ya. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala itu sebagai bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia nggak apa? Bid'ah hasanah. Berarti prakteknya beda tidak? Beda. Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya, Pak. Ya. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i memang.
Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam berkata, semua ucapan ulama terdahulu yang membagi bid'ahan ada yang terpuji dan yang tidak terpuji, itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara syariah. Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu. Seperti misalnya sesuatu yang disebut dengan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran. Sebagian ulama mengistilahkan itu bid'ah terpuji karena sesuai dan sejalan dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat. Tapi mereka kemukakan dengan ucapan bid'ah terpuji. Paham tidak? Ya. Kalau kita mengemukakannya dengan ungkapan maslahat mursalah. Maslahat apa? Mursalah. Contoh lagi, adanya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu hadis, ilmu ushul fikih di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah Pak ya, yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu. Saya akan lebih perjelas lagi. Ingat, ada sebuah kaidah yang harus bersama kita pahami. Bahwa tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Walaupun bid'ah secara bahasa. Walaupun bid'ah secara apa? Bahasa. Karena, ingat kaidah ini. Tolong dicatat baik-baik, difahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada apa? Penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. 3 keadaan. Saya akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Dengarkan, tolong dengarkan baik-baik, jangan tidur. Ini kaidah penting banget untuk bisa membedakan. Yang pertama apa? Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu shorof, ilmu nahwu? Belum dibutuhin Pak, belum ada pendorongnya. Sahabat semua ahli nahwu, ahli shorof. Bahasa Arabnya paling fasih di dunia. Sehingga tidak butuh di zaman Nabi bikin ilmu shorof, ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup, nggak ada sanad. Buat apa dipelajari? Ilmu ushul fikih nggak ada di zaman Nabi. Karena para sahabat semua dengan kefasihan bahasa Arabnya tahu.
ini mujmal, ini mubayyan, ini khusus, ini umum, ini mutlak, ini muqayyad. Paham mereka, nggak butuh ilmu usul fikih. Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah, atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Paham tidak? Yang kedua apa? Nabi SAW tinggalkan karena ada penghalang. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun, Pak. Belum selesai. Dan Al-Quran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat. Sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis, siapa yang suka ya, hatinya menjadi lembut, hendaklah ia membaca mushaf. Hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Syekh Albani menghasankannya. Ya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang telah hilang, paham tidak? Dan sangat dibutuhkan Pak. Sangat dibutuhkan untuk membukukan Al-Quran. Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal Quran satu persatu meninggal dunia. Akan hilang Al-Quran. Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mursalah, atau dengan kata sebagian ulama bid'ah. Di dua keadaan ini. Sekarang yang ketiga apa? Nabi tidak lakukan sementara pendorongnya ada, penghalangnya tidak. Maka itu tidak disyariatkan. Contoh, disebutkan dalam hadis Nabi SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara pendorong untuk adzan dan qomat ada, mengumpulkan orang, penghalangnya tidak ada. Nabi mampu untuk melarang ataupun menyuruh sahabat Bilal untuk adzan, mampu, bisa kok, gampang. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Berarti itu dalam rangka pensyariatan. Maka yang ketiga ini kalau dilakukan masalah, Pak. Adapun yang dua pertama dilakukan tidak masalah. Kemudian, Pak, maslahat mursalah atau dengan kata sebagian ulama bid'ah hasanah, itu tujuannya tiada lain untuk apa? Membela Al-Quran, dan di mana kalau ditinggalkan bisa jadi menimbulkan mudorot, atau dilakukan karena adanya maslahat yang sangat besar. Saya bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak sholat tarawih tiap malam? Ada penghalangnya tidak? Ada penghalangnya. Padahal Rasulullah mampu tidak untuk sholat tarawih tiap malam? Mampu. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Maka di zaman Umar menganggap penghalangnya sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Jadi pahami baik-baik, ternyata Pak, sebetulnya ada titik temu antara orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan yang mengatakan tidak ada bid'ah. Ada titik temu. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi,
Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua sepakat itu bid'ah, nggak boleh. Contoh, Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya, bagaimana hukum sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban? Apa kata beliau? Alhamdulillah, fa inna hataini sholatain lam yarid fihi hadithun sahih wala amila bihi salafus salih fahuma bid'atani madhumatan. Segala puji bagi Allah. Dua salat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Maka dua salat ini bid'ah tercela. Tegas Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi apa? Bid'ah tercela. Di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Berarti ada benang merah di sini. Pahami baik-baik apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Bid'ah hasanah. Jadi kata-kata bid'ah hasanah di zaman sekarang ini terlalu lebar. Jadinya semua yang dianggap baik oleh akalnya bid'ah hasanah. Lah kalau seperti itu namanya membuka pintu selebar-lebarnya orang berkreasi sendiri. Musibah wallah. Musibah, tak boleh seperti itu ya akhal Islam, azakumullah. Nah inilah ya. Faham nggak? Faham insyaallah? Alhamdulillah kalau faham.